Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya, Doro, dan Mas Adi Eko. Adi Kurniawan. Oh iya, dan Mas Adi Kurniawan. Jadi gini Mas Adi. Iya Mas. Mas Adi ini salah satu talent yang ada di channel Boworoso. Kalau yang belum pernah nonton, silahkan nanti ada linknya di deskripsi di bawah. Dan Mas Adi ini kebetulan sebagai MC. Iya. Atau kalau bahasa Jawanya apa Mas? Ada yang bilang itu Pranoto Coro, Pranoto Adiwicoro, Pambiworo, dan semacam itulah. Nah, itu sebenarnya gimana sih Mas? Kok Mas bisa sampai terjun di dunia itu sebagai MC tradisional ya? Ya, betul. Jadi begini ya. Awalnya itu kan hanya suka saja. Jadi saya suka melihat kesenian tradisional seperti ludruk, wayang kulit, wayang wong, ketoprak ya. Pokoknya yang tradisional termasuk jaranan, bandengan, reog dan lain sebagainya. Nah, itu awalnya hanya dari seneng saja. Tapi ternyata di balik seneng itu saya juga ada penasaran. Ini bagaimana sih? Nah, terutama ketika saya melihat pertunjukan wayang kulit. Jadi saya ingin tahu, oh bahasanya itu ini apa artinya? Nah, seperti itu. Nah, itu yang mendasari saya untuk menjadi seorang Pambiworo, atau ya kalau pengen gampangnya sih MC Jawa atau MC tradisional seperti itu. Itu kira-kira ada sekolahnya nggak sih Mas? Kan yang kalau saya tahu itu kebanyakan nih MC kan yang MC modern pakai jas, nggak pakai ageman yang lengkap gitu. Itu ada sekolahnya nggak? Ada. Jadi kalau saya kebetulan sekolahnya ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi di sana ada Yayasan Kabudayaan Jawi yang mana membidangi bidang pendidikan, salah satunya yaitu sekolah Pambiworo ini atau Pasinaon Pambiworo. Seperti itu Mas. Keraton ya? Ya, langsung dari Keraton Kasunanan Surakarta. Karena kalau kita ngomong tentang budaya Jawa yang klasik, sumbernya kan hanya ada dua, di Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta, itu aja. Nah ini Mas, sebenarnya saya dari dulu tuh ada yang penasaran tentang MC tradisional ini. Iya. Apakah di MC ini tuh ada lagunya? Kayak sebelum melakukan acara atau waktu sekolah tuh kayak harus puasa, harus wiritan atau sebagaimana gitu. Oh iya. Nah, jadi menariknya adalah seperti ini. Ketika saya mau mendalami dunia Pambiworo ini, dulu saya berpikir yang penting saya PD ngomong di depan umum, itu saja cukup. Tapi ternyata tidak Mas. Ilmunya harus jangkep, saya katakan jangkep. Yang pertama ilmu yang bersifat kelihatan ya. Yang maksudnya kelihatan itu adalah bisa membedakan ini Blangkon Solo, ini Blangkon Jogja. Ini yang namanya beskap, ini yang namanya atela. Ini jariknya Wiron Jogja, ini Wiron Solo, dan seperti itu. Termasuk penguasaan acara, kemudian penguasaan gending, itu harus dikuasai. Nah, oke. Nah, iku mau Mas. Jadi banyak ilmu yang harus diketahui. Nek pengen ngerti bedani Blangkon Solo, Jogja, apa iku beskap, atela, langko di video yang berikutnya. Pasti di Boworoso ya? Pastinya, ngono lho Mas. Iku. Nah, tapi ini Mas. Nah, di video atau di iki kayak Blangkon ya. Terus apa beskap ya? Beskap itu ono nggak sih yang dikasih rajaan? Nah, kalau itu biasanya tergantung dari kepercayaan pribadi masing-masing Mas. Jadi tetapi itu
biasanya pasti pasti yang jenengi ageman loh Mas ya iku. Oh jadi gini, ada pengalaman ketika saya masih bersekolah di keraton. Wah itu kalau bendoro-bendorone itu ya wis kayaknya hukum wajib itu gitu. Jadi paling tidak dari sisi laku itu mesti Mas gitu loh. Termasuk juga saya sebagai pambiworo, ternyata setelah saya lulus sekolah, nah itu harus banyak belajar juga, termasuk belajar tentang laku nih pambiworo itu ya opo. Nah itu bisa nggak Mas diulik titik gitu, laku itu apa itu? Oh macam-macam, banyak sekali. Puasa itu pasti, kemudian ada mantra-mantra yang memang harus khusus. Jadi nek arepe dandan wah gawe SKP Atela atau surjanya, nah, mulai jarian, mulai belangkonan, bahkan sampai nyengkelit keris itu ada mantranya juga sih Mas. Misalkan nggak minum dulu, saya kayak ambil, aku tak minum bisa. Iki tikat. Kesel leplek kayak ini. Iya. Nyengkelit keris. Tes. Banyak. One eternity later. Wis, nyengkelit keris. Lah. Nah, berarti sampai nyengkelit keris pun. Iya, jadi ono apa ya dungane lah. Ono dungane. Khusus. Sinau dhisik, Ndek. Ndek Boroso lah. Ndek Boroso komplit pokoknya. Ada ini juga sih, aku punya cerita dari temen. Ya. Itu katanya salah satu pambiworo ya. Atau MC tradisional ini ada juga yang kayak modelnya kalau pakai bedak itu disilang. Jadi gini, terus gini dulu. Ya, betul. Nah, tergantung dari mana dia belajar. Ada yang entah dia itu minta bedaknya dari perias atau bawa sendiri atau siapapun. Pokoknya yang penting adalah caranya memakai. Dan disilang gini. Ada yang hanya dari pipi kanan dulu, baru rata, dan macam-macam. Menarik. Nah itu untuk aura wajah. Bukan aura. Gitu. Iya. Karena kan gini, seorang pambiworo itu yang dilihat kan keseluruhan, baik itu wajahnya, pakaiannya, cara berbicaranya, semuanya. Nah, ini agak nyelentang dikit. Nyelentangnya apa tuh? Melenceng dari topik. Gitu. Ada nggak sih lakunya pambiworo yang buat mulut gitu? Entah kayak mungkin kumur air 7 rupa, kembang 7 rupa atau gimana nih? Saya yakin pasti ada. Saya yakin pasti ada. Dan itu macam-macam sekali. Ada yang sebelum dia mambiworo ya, beberapa saat sebelum dia mambiworo, ada teman saya dia makan bunga kantil. Makan berapa itu? Nggak ngerti. Nggak ngerti aku ya. Ada yang makan bunga kantil itu. Ada yang air kembang itu, air bunga sing arepe untuk prosesi itu diambil dikit diminum. Ada, dan macam-macam sekali. Sebenarnya kok jadi seorang pambiworo itu punya pantangan nggak sih? Kalau saya tidak. Nggak ada pantangan. Nggak ada. Yang penting adalah misalkan kita mau laku, itu harus continue. Terus ya. Terus jangan putus di tengah jalan. Jadi kayak semisal gini, aku habis sekolah di sekolah MC tradisional nih. Misalnya aku udah selesai di sana, berarti ya udah lakuku udah selesai, tinggal aku nerusin doang itu enggak gitu ya? Oh enggak. Harus terus menggali dan mencari ilmu-ilmu yang baru, karena apa yang dipelajari itu biasanya tidak akan pernah cukup. Nah, ketika perjalanan dari misalnya Mas dari rumah ya, Ya. ke tempat
nikahan atau Ya, mantenan tempat ini, acara. tempat acara itu ada doanya nggak sih? Oh, ada. Kalau misalnya tuh nggak kecelakaan nggak apa gitu. Mulai saya mengeluarkan tas saya, keluar dari pintu rumah dan naik motor, sudah mulai. Itu sudah mulai. Sudah. Soalnya saya sendiri mikirnya gini, kayak manten ini kan nggak cuman sekedar hal yang terjadi kan nggak cuman alami Ya. ada yang nggak dicoba-coba gitu. Ya, Itu berarti emang kalau misalnya di MC tradisional ini emang lakunya banyak sekali ternyata. banyak karena kita harus membentengi diri kita. Karena kita nggak tahu nanti apa yang terjadi di tempat acara. Pernah nggak sih itu kejadian kayak gitu? Sering. Jadi bagaimana kita menghadapi kondisi yang tidak terduga. Apa itu kondisi tidak terduga? Ya nggak tahu. Kalau kita memprediksi cuaca, itu berarti sudah terduga. Oh, berarti saya butuh partner untuk nyarang dan sudah itu terduga. Nggak bisa sendiri berarti ya? Oh, nggak bisa. Jadi kita tetap memerlukan partner. Kalau saya tetap memerlukan partner. Nah kalau misalnya hujannya cuma di tempat makan doang gitu gimana? Atau cuma di tempatnya manten 3x3 gitu, hujan yang lainnya terang gitu, pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah. Itu dicoba ya berarti? Biasanya gitu. Nah, dan dicoba tidak hanya seperti itu. Gimana aja? Ya misalkan tiba-tiba entah itu suaranya nggak keluar, atau mic-nya trouble atau apa, itu banyak sekali. Dan itulah hal-hal yang tidak terduga tadi. Tapi kok ini ya, kalau Mas Adi biasanya tuh bawa mic sendiri ya? Iya, saya bawa mic sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti kayak itu. gitu. Tuh. Nah, juga ini, kalau selesai mantenan itu apakah juga Mas langsung pulang atau masih ada ritual tersendiri nih? Lihat situasi dan kondisi. Ketika saya merasa bahwa di tempat acara itu sudah aman terkendali, oke, ya sudah, saya tinggal. Kalau ada yang pernah nih gini, pengalaman, saya pambiworo sebuah acara. Ternyata ketika selesai acara, ibunya dari pengantin perempuan, nah itu ada yang merasuki. Kesurupan gitu? Bukan kesurupan. Terus? Dia tidak kesurupan seperti jaranan itu tidak, tetapi dia ngomong itu seperti bukan beliaunya sendiri, bukan seperti dirinya sendiri. Kalau sudah seperti itu, mau tidak mau, biasanya saya ikut, bukan bertanggung jawab enggak, tapi membantu bagaimana supaya acara itu nanti sampai selesai bisa lancar. Nah, seperti itu salah satu pengalaman. Dan itu juga tidak terduga. Ya, tiba-tiba gitu. Ya, tiba-tiba saja. Entah itu ada yang nyoba atau bagaimana, atau orang iseng. Dan kita harus siap sebagai pambiworo. Makanya istilahnya kita itu tidak hanya belajar luar tapi belajar dalam. Belajar dalam. Kalau orang Jawa bilang pagrawak, itu harus. Nah kalau misalnya gini Mas, mungkin ada nggak sih pengalamannya Mas tuh yang diserang itu malah Masnya sendiri, bukan mantannya gitu? Itu hampir tiap membawakan acara. Hampir tiap membawakan Iya. acara ini malah. Itu pasti ya. Dan entah itu memang orang iseng, entah itu memang saya kurang tahu apakah sesepuhnya daerah situ kemudian tidak nggak terima gitu. Ya, bisa tidak terima atau tidak diajak ngobrol dengan yang punya hajat. Kayak orang puri lah. Ya, orang purik, orang ngambek. Orang Nah, itu hampir setiap acara itu pasti. Hampir setiap acara. Ya. Yang paling apa ya Pak? Yang paling buruk lah atau yang paling itu kayak pernah nggak? Gimana? Pernah. Jadi pernah suara hilang atau mic-nya trouble. Jadi mic ketika saya pegang itu nggak bunyi sama sekali. Tapi ketika dipegang soundman itu bunyi.
Kemudian semuanya beres, ternyata suara saya tidak keluar. Malah suaranya sendiri ya? Malah suara saya hilang. Seperti orang yang batuk gitu ya. Tiba-tiba hilang. Nah, tiba-tiba hilang dibaca. Nggak keluar. Itu Berat juga ya sering Ambiworo ya? berat makanya. Jadi tidak hanya harus menguasai ilmu yang nampak, dalam artian seperti rangkaian acara, gending, pakaian dan lain-lain, tapi juga yang kasat mata. Itu juga mau tidak mau harus mau untuk belajar dan menguasai untuk bekal. Untuk bekalnya. Iya. Makanya kalau bisa segala sesuatunya kan di-prepare sendiri. Ya. Punya sendiri. Pakaian punya sendiri. Untuk musik pengiring misalkan pakai audio, bawa sendiri. Ini kayaknya nanti akan bisa jadi sesi menarik nih kalau misalnya kita juga mengulik kayak mungkin sedikit lah tentang gimana sih model tata cara mantra pakai udeng, pakai belangkon, pakai beskap, ya syarian, sampai nyengkelit keris. Itu kayaknya menarik gitu. Menarik pasti. Nah, kalau pengen tahu, saksikan terus channel kita di Boroso. Ini sebenarnya cukup deh. Gitu. Oke. Udah, saya Dara dan saya Adi Kurniawan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai ketemu lagi.